Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pemerintah baru saja memberikan kabar baik. Nih, pasti Anda senang nih. Tapi ini khusus buat Anda yang punya kocek tebal. Ya, ini karena pemerintah baru saja memperluas atau relaksasi terhadap pajak pembelian mobil nih. Jadi, nah, saya akan mengajak Anda bergabung dengan Bung Said Didu. Ini apa sih implikasinya dari perluasan relaksasi pajak ini? Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru diumumkan nih, Bang Saididu, ini kan kebijakan kalau kemarin yang kita dengar itu mobil-mobil di bawah 1.500 cc dan lokal komponennya 70%. Jadi kelihatannya ini berpihak pada orang kelas bawah lah gitu ya. Tapi baru jalan sebulan tiba-tiba ini udah berubah lagi, diperluas istilahnya gitu. Ini mobil sampai 2.500 cc dengan lokal komponen 60% dan yang saya agak terkejut ini termasuk mobil yang kita kenal dengan 4-wheel drive ya, jadi 4x4 gitu ya. Ini kan mobil mewah ya, Bang Saididu. Ini apa ya kira-kira yang mendasari latar belakang kebijakan pemerintah ini? Saya menyatakan bahwa ini timing yang sangat tidak tepat ditinjau dari segi keadilan. Nah, begini, 2 hari lalu Menteri Sosial menyatakan tidak ada lagi bantuan tunai kepada masyarakat. Ya. Itu 2 hari lalu. Ya. Kemudian beberapa daerah juga mengalami kekurangan dana, dan yang waktu bersamaan utang semakin meningkat. Nah, saat yang sama pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi pendapatan dengan memberikan subsidi kepada orang kaya. Jadi saya ulangi, subsidi untuk orang miskin dicabut, tapi menambah subsidi orang kaya yang mengurangi pendapatan yang akan menaikkan utang untuk menutupi biaya kebutuhan APBN. Jadi saya sangat kaget mendapat pertanyaan itu. Nah, problemnya begini, Mas Hersu. Ini kan selalu yang dijadikan alasan bahwa untuk menghidupkan pabrik otomotif. Nah, pabrik otomotif, tapi kita tahu kalau udah mobil mewah pasti kan orang kaya yang akan membeli, bukan orang miskin. Nah, orang miskin semakin susah, sementara orang kaya diberikan subsidi. Itu subsidi loh. Itu pencabutan pajak itu namanya subsidi. Jadi mensubsidi orang kaya. Nah, alasan yang pernah saya dengar menyatakan kalau diturunkan harganya maka pembelian akan naik, maka pemerintah akan mendapatkan pajak bea balik nama BBN, kemudian pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Tapi kita harus ingat bahwa itu bukan hak pemerintah pusat. Hak pemerintah pusat hanyalah bea balik nama ditambah dengan PPNBM. Hanya itu hak pemerintah pusat. Kalau udah pajak kendaraan bermotor, itu udah hak pemerintah daerah. Nah, kalau hak pemerintah daerah, kita tahu bahwa artinya itu akan beredar di kota-kota, bukan di desa-desa. Jadi kalau sebenarnya mau melakukan, kan begini, alasannya juga kan untuk mendorong konsumsi. Konsumsi apa yang didorong, ya kan? Nah, orang kaya konsumsinya adalah mobil. Dan kita tahu bahwa mobil ini sebagian besar itu adalah komponen impor. Walaupun dinyatakan komponen lokal, tapi itu komponen lokal harus kita lihat. Seperti umpamanya begini, membuat part mobil, tapi bahan bakunya diimpor, tapi dihitung sebagai komponen lokal. Padahal sebenarnya mestinya itu diimpor juga. Akhirnya diimpor. Jadi, nah itu disangkanya bahwa itu sudah memang produksi dalam negeri, tapi produksi dalam negeri oleh usaha kecil, kemudian tapi bahannya impor. Jadi sebenarnya kandungan lokalnya berapa? Kandungannya belum tentu 60%, itu kira-kira dianggap kandungan lokal. Tapi sebenarnya kalau pemerintah begini, meningkatkan daya beli itu kan harusnya daya beli masyarakat bawah. Nah, untuk membeli produk benar-benar dalam negeri. Nah, kalau pemerintah sebenarnya mau mendorong daya beli naik, maka subsidilah listrik, ya kan? Subsidilah PBB, pajak bumi dan bangunan, subsidilah beras, subsidi yang lain. Itu
akan menaikkan daya beli masyarakat untuk membeli yang lain. Nah, kalau ini bayangkan, itu kan harusnya pemerintah menerima PPNBM dari pembelian mobil. Ya. Kalau tetap PPNBM, pertanyaannya begini. Oke, kalau naik pendapatan, kalau naik penjualan mobil, siapa sih yang untung? Adalah pabrik mobil, kemudian industri yang terkait dengan mobil, tapi yang merugi siapa? Adalah pemerintah, kekurangan PPNBM. Pertanyaan saya, itu yang untung itu buat apa? Nah, meningkatkan konsumsi itu berputar di mana uang itu? Jadi maksudnya begini, Mas Hersyu punya uang membeli mobil yang harga 1 miliar dulu. Sekarang PPNBM berkurang. Amin, amin. Alhamdulillah. Nah, PPNBM berkurang, maka mungkin hanya membayar 800 juta. Oke. Ya. Jadi 800 juta uang Mas Hersyu sudah keluar. Akhirnya tidak bisa lagi beli yang lain. Tidak bisa lagi beli yang lain karena sudah beli mobil. Kalau Mas Hersyu yang 800 juta itu tidak jadi beli mobil, maka dia bisa beli yang lain. Ya kan? Nah, sekarang sebagian besar juga orang akan mencicil mobil itu. Akhirnya kalau gajinya kurang, maka dia tidak bisa beli apa-apa lagi karena dia mencicil mobil. Pertanyaannya, mobil itu pakai apa? Apakah menjadi penggerak ekonomi? Saya nggak yakin, karena bukan mobil niaga, bukan mobil angkutan. Nah, jadi agak lucu bahwa mobil pribadi disubsidi tidak mungkin menggerakkan ekonomi, tidak mungkin menggerakkan ekonomi dari penggunaan mobil itu. Jadi hanya menggerakkan ekonomi untuk sementara adalah bahwa dia dia membeli mobil. Yang paling menarik nanti adalah begini. Kalau orang-orang di kampung saya Sulawesi beli mobil, maka semua uang pembelian mobil tersedot ke Jakarta, ke pabrik mobil. Jadi uang daerah juga akan tersedot. Jadi tidak adalah semakin keringlah uang di daerah karena dia tersedot oleh pembayaran mobil. Pabrik mobil adanya di Jawa, maka uang dari daerah yang beli mobil itu akan tersedot ke Jawa. Nah, orang yang di Jawa yang beli mobil akan tersedot ke luar negeri uangnya, karena itu pasti dipakai untuk membayar komponen luar negeri. Gitu kira-kira Mas Heru. Ya, ini memang syukur sudah Anda jawab, tapi logikanya memang seperti itu. Saya itu membayangkan begini, kalau PNBM atau pajak barang mewah ini dihapuskan, kan pemerintah kehilangan potensi pendapatan, begitu ya. Dan padahal selama ini kita tahu bahwa penerimaan pajak pemerintah sedang terjun bebas atau shortfall gitu. Nah, kenapa kemudian kok dalam situasi begini pemerintah justru memilih mensubsidi industri otomotif yang seperti Anda tadi gambarkan, bahwa tidak ada trickle down effect-nya itu langsung, itu tidak ada. Mungkin yang tetap terjaga orang yang bekerja di industri otomotif, mungkin tidak kehilangan pekerjaan. Barangkali itu yang dikejar Bang Said. Hanya itu saja. Yang menarik tuh ini kan coba cukai rokok dinaikkan. Oke. Nah, rokok yang perokok itu 80% orang miskin. Orang miskin 80% adalah orang miskin. Jadi konsumsi orang miskin cukainya dinaikkan, tapi konsumsi orang kaya cukainya atau pajaknya dihapus. Jadi ini banyak sekali logika yang hilang, yang menurut saya di tengah-tengah pandemi seperti ini mengambil kebijakan yang sebenarnya menghapuskan rasa keadilan terhadap kebijakan tersebut. Kalau pada saat umpamanya ketidakadilan lagi yang muncul adalah ini kan nanti akan berkurang terus. Jadi betul-betul ini kan 100% sampai Juni kan. Kemudian Juni ke sekian 50%. Sampai akhir tahun selesai. Nah, sekarang berarti seorang sekarang dipaksa beli mobil sekarang, dan berarti mereka akan membeli mobil sekarang untuk menghilangkan PPNBM cukup besar loh. Kalau yang mobil mewah 35%, 30-35%. Ada yang 100% yang mewah sekali. Saya nggak tahu ada nggak yang dihilangkan 100%. Jadi kalau kita beli itu sekarang, waduh. Nah, yang kedua adalah mobil-mobil bekas orang ini yang bulan Januari beli dulu, masih harga full, maka harganya anjlok. Jadi tidak ada adilannya banyak sekali. Jadi orang yang sudah hanya gara-gara waktu. Nah, sekarang, apakah pemerintah demi keadilan bahwa
Kalau ini orang yang sudah beli mobil, mobilnya dikembalikan PPNBM-nya, dikembalikan supaya fair. Ini kan nggak fair nih, nggak fair. Jadi hanya gara-gara waktu orang membeli mobil menjadi murah, orang yang sekarang menjual mobil menjadi sangat murah. Itu ketidakadilannya hilang dari segi mobil saja. Ya, Bang Saididu, masa iya sih pemerintah sebodoh itu gitu ya? Jadi bagaimana kita bisa memahami persoalan ini? Karena saya itu terbayang karena tadi ada cerita orang kampung ini kelihatannya kondisi pemerintah itu seperti orang yang mengenakan sarung kependekan gitu. Kalau ditarik ke atas itu dengkulnya kelihatan, kalau diturunin ke bawah pusarnya kelihatan tuh. Jadi ya serba bingung begitu. Saya masih bertanya karena awalnya diskusi tentang penghapusan ini kan lama. Dulu Ya, kayak ya, mengusulkan itu Pak Erlangga Hartarto. sempat ditolak itu ya, waktu itu oleh Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan. Ya. Tapi akhirnya Menteri Keuangan menyetujui. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi antara industri mobil, pemilik industri mobil dengan Menteri Keuangan. Saya sih berharap Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kembali berpikir demi keadilan. Jadi bukan hanya demi keadilan, bahwa kenapa orang kaya diberikan subsidi, sementara orang miskin subsidinya dicabut semua. Bantuan langsung tunai hilang. Malah kemarin dulu dijanjikan bahwa orang korban COVID dapat, terus dicabut juga, dapat santunan 15 juta, itu juga dicabut. Jadi banyak sekali, terus BBM dinaikkan, gitu kan. BBM ini kan baru naik lagi nih. Jalan tol dinaikkan, jadi semua beban-beban rakyat banyak naik, sementara orang kaya diberikan subsidi. Ini betul-betul mengganggu rasa keadilan saya, keadilan semua orang. Itu naik semua loh, kebutuhan umum publik. Nah, kalau mau lebih adil lagi, menurut saya motor disubsidi, itu lebih banyak yang menikmati. Tukang ojek menikmati, rakyat kecil menikmati, bukan mobil mewah yang disubsidi. Jadi tolong pemerintah jangan mengambil istilah-istilah membingungkan rakyat. Kami namanya kan dikasih nama kan pajak pertambahan PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah ditanggung pemerintah. Itu kan judulnya. Ya. Judul yang kebijakan yang diambil. Bagi rakyat, agar rakyat paham, ini adalah pemerintah memberikan subsidi kepada orang kaya yang mau membeli mobil. Itu kata tugasnya, jangan dikasih bumbu-bumbu yang aneh. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan memberikan subsidi kepada orang kaya yang mau membeli mobil. Itulah kebijakan yang diambil saat ini. Di saat yang sama banyak sekali kebutuhan masyarakat dinaikkan. Saya kasih contoh tadi, jalan tol naik, BBM naik, subsidi pupuk susah didapat, listrik susah dapat, listrik naik, kemudian harga gabah turun. Kenapa dana ini, kenapa bukan Bulog yang diberikan uang untuk membeli gabah rakyat dan mengambil dari PPNBM? Itu jadi ambil dari PPNBM, kemudian berikan ke rakyat. Ini kan, ya saya ulangi lagi, kebijakan ini adalah memberikan subsidi pada orang kaya yang mau membeli yang diproduksi oleh industriawan yang sebenarnya adalah industri berbahan baku dan memiliki paten luar negeri, yang kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat atau dibiar naik. Oke. Jadi tadi Anda menyebut bahwa ini subsidi ya, bukan berarti pengertiannya bukan dihapus tapi disubsidi. Jadi dari sisi akuntansi itu tetap saja ada uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mensubsidi pembelian mobil-mobil mewah ini gitu, Bang Saididu. Tidak sebenarnya. Pemerintah harusnya menerima menjadi tidak menerima. Jadi itu sama saja. Cuma ini kan dibumbu dengan kata-kata kebijakan yang agak susah dicerna. Jadi saya sama aja, umpamanya kita mau bayar PBB tapi disubsidi, maka kita nggak bayar kan. Ya. Nah itu namanya pemerintah. Ini sama persis, ada bedanya. Oke, apa penjelasan yang masuk akal dari kebijaksanaan yang tidak masuk akal ini? Ya, saya pikir pemerintah harus mengeluarkan dampak
terhadap penerimaan negara, apakah memang tetap atau berubah? Karena begini alasannya kan, kalau tidak diturunkan maka penjualan rendah, maka diturunkanlah, ditanggunglah pemerintah, disubsidilah. Setelah itu katanya penjualan naik. Apakah betul penjualan naik ini menutupi pengurangan itu? Itu yang pertama, yang harus ini kan. Yang kedua adalah apakah memang betul ada dampak ekonominya? Dampak terhadap ekonomi kan alasannya kan adalah pertumbuhan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Dampaknya seperti apa? Pemerintah harus menguraikan itu. Yang ketiga, dia harus menguraikan kenapa pemerintah membiarkan rakyat tidak menerima subsidi yang harusnya diterima. Nah, yang kelima, yang keempat yang harus dicairkan, apakah ini tidak menyebabkan pemerintah kekurangan uang sehingga menambah utang? Itu harus dijelaskan juga. Ya. Kalau dia kurang, menambah utang itu harus dijelaskan. Ya. Jadi kalau dari penjelasan Anda tadi memang tidak ada yang masuk akal gitu buat publik kebijakan dari pemerintah ini. Tetapi lagi-lagi again pertanyaan saya, mengapa langkah itu dilakukan oleh pemerintah? Ya saya pikir ya kita sudah biasa lah, bisa menduga. Itu pasti mereka juga bingung mencari pembenaran. Mencari pembenaran bahwa ini langkah ini benar. Jadi saya ulangi lagi, pemerintah harus menjelaskan yang saya katakan tadi. Berapa pendapatan yang hilang dari kehilangan PPNBM ini? Ya. Berapa dampak ekonomi yang terjadi? Nah, kalau dia nggak bisa menjelaskan, akhirnya publik bisa menduga bahwa ini adalah tekanan pihak berkepentingan, industri mobil, industri otomotif, dan orang-orang kaya yang ini sebenarnya untuk menikmati kekayaan. Nah, problemnya, kita lihat kemarin kan laporannya Gaikindo kan meningkat hampir 100% penjualan mobil. 140%. Karena 140 bulan 140%. Ya. Nah, 140%. Tapi dari angka berapa? Berapa? Itu kan perlu dari angka berapa naiknya? Sepatutnya yang sudah 10 ke 20 itu 100%. Iya. 10 ke 20. Ya. Tapi kalau 100 itu harus dilihat. Ya, ini angka 140 itu kan disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Sementara kalau data Gaikindo memang pada bulan Februari itu turun. Kenapa? Karena ya orang menunggu membeli pada bulan Maret gitu. Jadi secara statistik menurut saya ini juga cukup menarik karena turun dulu pada bulan Februari dan kemudian pada bulan Maret naik menjadi 140%, naik dari yang turun tadi kan gitu logikanya. Yang menarik bagi saya adalah ini kan begini, orang digiring belilah mobil sekarang, kira-kira begitu kan? Iya. Belilah mobil sekarang. Artinya yang punya uang disuruh membeli mobil, oke? Jangan beli yang lain. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau tidak beli yang lain berarti kan produk lain mati karena uang orang terbatas dan harus beli mobil. Nah, kalau yang punya cash nggak apa-apa, yang nggak punya cash pasien nyicil, gitu kan? Kalau dia nyicil, maka panjanglah itu tidak beli apa-apa, tidak beli lagi pisang tetangganya, tidak beli ikan, tidak beli tempe, tidak beli tahu, karena habis cicil utang, cicil utang untuk mobil. Jadi ini menurut saya, kalau kasih subsidi, kalau ada orang yang beli pisang, maka disubsidi, ya itu benar, bagus itu. Jadi maksudnya penjual pisang. Oke. Saya lama-lama, walaupun Anda mencoba menjelaskan rasionalisasi dari pemerintah, saya tetap aja bingung dengan bijaksana ini. Jujur aja Bang Said Didu. Karena ini memang nggak masuk akal menurut saya kan gitu. Ada 3 hal kenapa saya menyatakan tidak masuk akal. Ini satu, bahwa di saat penerimaan negara turun, mengambil kebijakan untuk mengurangi penerimaan negara. Oke? Satu. Yang kedua, di saat kepentingan rakyat bawah itu dikurangi, ini dikasih subsidi kepada orang kaya. Oke? Nah, dikasih kepada orang kaya. Yang ketiga, di saat sebenarnya pemerintah sedang mendorong konsumsi, malah konsumsi kelas atas yang didorong. Padahal yang masalah adalah usaha kecil dan menengah, bukan usaha besar. Usaha kecil menengah ini 30 juta sudah bangkrut. Kenapa bukan itu yang diberikan?
pasti mereka menjawab nanti bahwa itu sudah ada juga bagiannya. Itu berbeda, itu bagiannya adalah dari pemerintah. Ini kan adalah mengurangi pendapatan pemerintah dan meminta rakyat, kan begini, kalau kita membeli mobil maka itu 10-1% adalah hak pemerintah di sana. Itu pemerintah rela tidak membeli, tidak mengambil hak itu. Jadi 3 hal itu yang bikin saya bingung. Akhirnya yang terakhir bahwa menurut saya rasa keadilan ini hilang di saat pandemi ini. Siapa tahu pandemi corona ini juga menyebabkan virus bukan hanya menghilangkan rasa penciuman, ini rasa keadilan juga hilang. Ya, oke. Baik, supaya kita tidak tambah bingung, kita mesti akhiri dulu perbincangan kita kali ini, Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.